Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simak video kisah mualaf berikut ini dan abaikan saja keberadaan saya yang ada di pojokan. Jadi fokus saja dengan materi ataupun pengakuan dari mualaf ini, dan mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik dan semoga kita semuanya terinspirasi untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Amin. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Hidayatullah TV? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin dimanapun berada. Kali ini saya ada tamu istimewa, mantan penginjil, begitulah kira-kira namanya, Leniwati. Mari kita buka dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertama aja ini, untuk menjadi penginjil itu apa syaratnya? Kan Cik Leni ini dulu penginjil berapa tahun sih? Sebenarnya saya kan bukan penginjil yang lulusan teologi ya Pak ya. Jadi kalau kita di dalam jemaat itu kan memang setiap orang diharapkan bisa berdakwah istilahnya, diharapkan bisa menginjili. Jadi ya saya pernah ikut training model-model penginjilan, ada yang dulu namanya kayak Evangelism Explosion kayak gitu-gitu. Lalu ya intinya kan memperkenalkan sosok juru selamat, yaitu Yesus atau Nabi Isa, bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kami memperkenalkan itu kepada semua orang, khususnya yang belum mengenal. Jadi saya mungkin kalau istilah penginjilnya itu bukan penginjil profesional, jadi kayak amatiran gitu Pak. Jadi memang sebagai jemaat biasa tapi punya beban untuk bercerita, punya beban untuk mewartakan gitu Pak. Beban itu apa, semacam ditugaskan dari gereja, dari pendeta, atau inisiatif pribadi sebagai panggilan begitu? Kalau dari gereja itu cuman ada sarana gitu ya. Ini ada grup, istilahnya kelompok PI, kita nyebutnya kan biasanya PI, penginjilan disingkat PI gitu. Beritaan Injil. Siapa yang mau ikut, monggo. Intinya kan bukan paksaan juga, bukan tugas, tapi ya kembali tadi panggilan gitu. Panggilan ya, lebih ke panggilan gitu ya. Iya. Jadi kalau dibilang nggak ada syarat tertentu, misalnya harus ikut pelatihan sekian lama lalu punya sertifikat dan sebagainya, nggak ada ya? Kalau yang saya ikuti itu tidak seperti itu. Cuman memang kalau ada pelatihan, saya dulunya pernah ikut. Paling tidak ada sarjananya tahu gitu. Cuman yang nggak bisa seformal atau sefrontal mereka-mereka yang mungkin lebih profesional. Ya, lebih kepada panggilan ya. Ingin menyelamatkan umat manusia. Iya, memberitakan kabar baik gitu. Berapa lama sih? Kalau lama itu ya terakhir ini baru yang sempat coba lagi itu mungkin ya baru nggak sampai 1 tahun ya Pak ya gitu. 1 tahun. Maksudnya yang rutin gitu ya, yang ada memang kayak di koordinir gitu ya. Contohnya misalnya ke rumah sakit kayak gitu ya Pak itu. Tapi kalau sebelumnya ya pribadi Pak. Kalau pribadi ya setiap ketemu orang gitu. Cerita ya sebagai hubungan personal. Sehingga terakhir ini juga mereka mengingatkan saya, dulu pernah loh ya menginjili sampai kita berdebat. Ada yang saya nggak mau rame, ya udah saya diemin aja gitu Pak. Maksudnya ya memang kebetulan kan talenta saya juga bercerita. Jadi bagi saya sesuatu yang baik kenapa tidak disampaikan. Artinya bermaksud baik. Iya. Baik. Sudah ada yang berhasil
Nah itu belum Pak, jadi belum ada yang berhasil untuk maksudnya berpindah atau menerima gitu, nggak ada. Jadi mereka itu kebanyakan ya cuman no comment gitu ya. Ada yang juga ngajak sharing, debat, tapi mereka juga tidak berpindah gitu. Ya ya. Biasanya penginjilan itu dilakukan Cik Le ini di mana? Apa setiap ketemu orang atau di forum? Kalau saya pribadi itu nggak maksudnya belum terlalu apa ya, dalam hati itu belum terlalu langsung penginjilan, karena saya kebetulan orang marketing, jadi masuknya kan produk saya dulu kayak gitu ya. Setelah kita punya relasi bagus ya baru istilahnya cerita-cerita. Beberapa mitra saya itu ya sudah sempat saya ajak bicara gitu, cuman ya sekedar sharing-sharing gitu Pak. Gitu ya. Apa katakanlah suka dukanya atau tantangannya itu sebagai penginjil yang pernah dialami oleh Cik Le ini? Karena kan itu tidak terlalu maksudnya sampai apa ya, saya mengorbankan apa ya, selama ini cuman saya anggap sebagai apa ya, pengalaman gitu aja untuk berbagi gitu ya. Jadi ya tidak mungkin sempat diskusi atau berdebat gitu, cuman ya bagi saya kembali apa ya, iman atau hidayah itu kan waktu itu ya saya di posisi itu ya semua kan misalnya kedaulatan Allah ya Pak waktu itu, jadi Allah yang berhak memilih siapa kan gitu ya. Saya cuman tugasnya memberitakan seperti itu prinsip yang saya punya gitu. Hampir sama dengan Islam Ustaz ya. Artinya hidayah gitu ya. Wewenang Allah mutlak gitu ya. Gitu ya. Pernah mendapatkan penghargaan? Oh enggak. Penghargaan dalam artian selama jadi melakukan penginjilan, penghargaan dari pendeta, dari gereja, atau apresiasi lah mungkin apa gitu. Enggak, karena ya kebetulan mungkin masih awam juga ya, saya masih junior gitu ya, jadi ya masih belajar. Saya juga nggak terlalu berani juga gitu, cuman akhir-akhir ini pengennya itu berbagi gitu loh. Setelah usia udah di atas kepala 4 tuh baru berani. Sebelumnya mungkin ikut pelatihan ya cuman untuk membekali diri aja gitu. Ya, jadi boleh dibilang bekalnya lebih dari cukup ya dia untuk melakukan penginjilan. Ya waktu itu menurut saya gitu ya, tapi setelah apa maksudnya bertemu dengan mereka yang maksudnya apa intinya itu kreatif gitu, malah saya ngerasa ilmu saya nggak ada apa-apanya gitu, malah saya belum punya ilmu apa-apa gitu loh Pak. Baik, sebelum pada cerita intinya ini, saya ingin tahu jalan ini dulu, persepsinya terhadap Islam waktu itu kayak apa? Nah ya itu Pak, karena saya kan dari kecil memang nggak pernah masuk ya, nggak pernah tahu Islam, sehingga yang saya tahu itu selalu dalam tanda petik itu yang sisi negatif. Salah satunya kan kekerasan kayak gitu ya, apalagi apa itu teroris itu kan selalu ngarahnya kan ke Islam gitu. Lalu juga pandangan-pandangan miring tentang Nabi Muhammad. Lalu saya juga pernah dengerin YouTube-nya Christian Prince gitu ya Pak. Jadi bagi saya juga, karena saya juga nggak kenal Islam, dapat negatifnya pasti ya terima gitu loh. Oh seperti itu. Jadi ya saya karena saya nggak tahu juga, saya nggak berkepentingan, jadi ya udah dalam hati ya nggak bakalan ya Pak pernah masuk gitu ya, terlintas menjadi gitu. Seorang muslimah gitu ya. Iya nggak pernah, karena sudah nganggap kan ini agama yang benar gitu ya Pak. Paling yang benar, yakin gitu ya, berdasarkan keyakinan, nggak pernah menoleh ke yang lain. Nggak pernah. Yakin dengan itu. Iya. Baik. Lah ini ke cerita intinya nih Ci. Gimana kemudian menemukan Islam ini? Ya memang semua ada awalnya, tapi kalau secara
inti, tetap mungkin sudah takdir saya gitu ya, tapi kan semua ada jalannya gitu. Jadi selama ini saya nggak pernah kebayang bisa menjadi seorang muslim, bisa mengenal Islam, tapi karena juga awalnya juga karena saya berbagi kabar baik penginjilan kan pada seseorang yang berani untuk mengajak sharing gitu loh. Nah, memang mungkin ini baru satu-satunya orang yang mau untuk membuka, maksudnya memberikan gambaran gitu loh, memberikan gambaran, dan memang kita sudah sepakat gitu ya untuk saling diskusi sehingga tidak ada ujaran kebencian, sehingga dengan apa sudah perjanjian itu kan kita open, ya udah apa adanya belak-belakan disampaikan. Nah, dari situ saya mulai tanya-tanya gitu loh. Salah satunya ya jujur bagi orang Kristen sampai hari ini mungkin, atau bagi non muslim mungkin menganggap sholawat Nabi itu adalah mendoakan Nabi Muhammad yang supaya masuk surga. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad aja masih didoakan supaya masuk surga. Katanya kalau Nabi Muhammad masuk surga, umatnya bisa dibawa. Maksudnya Nabi Muhammad aja belum pasti lah, masih minta didoakan. Nah itu sempat saya tanyakan. Lalu ternyata bukan seperti itu. Ternyata kan kita malah bersolawat itu untuk satu hari nanti di akhirat mendapat syafaatnya Nabi. Nah itu kan benar-benar artinya berlawanan gitu loh. Artinya sangat berlawanan, dan itu terbawa gitu kan, terbawa seperti itu gitu. Nah, ya alhamdulillah saya waktu itu terbuka gitu ya. Saya coba sih, apalagi setelah banyak orang-orang, istilahnya orang-orang terpelajar secara teologi, mereka yang udah bergelar S3, bahkan pendeta, mungkin juga biarawati, yang diberi kesempatan mempelajari Bible dari bahasa aslinya, mereka akhirnya kan menemukan kebenaran. Nah itu yang saya mulai terbuka. Ya jujur hari ini pun setelah saya hijrah, saya kan berani ngirim itu ke mereka, cuman mereka tetap menutup diri, nggak mau membuka. Ya udah, pasti kalau nggak mau membuka kan nggak tahu gitu ya, karena mereka punya prinsip, saya tidak mau dipengaruhi, saya tidak mau membuka itu gitu loh. Nah alhamdulillah waktu itu saya membukanya, saya malah ingin tahu apa sih sebenarnya, kenapa mereka kok seolah-olah dengan gampangnya untuk berpindah gitu loh, padahal mereka kan punya posisi atau mungkin punya ilmu. Nah itu setelah semua saya dengarkan, juga saya juga download UMA itu ya Pak ya, Al-Quran elektronik itu ya, paling tidak saya ingin tahu isinya Al-Quran itu terjemahannya apa kan gitu ya, terjemahannya apa gitu. Lalu saya baca ya sekilas aja, salah satunya kan yang saya ingat itu Allah bertanya kepada Nabi Isa, Isa apakah maksudnya Anda menyuruh umatmu menyembah kan itu. Nah itu kan nggak pernah terbayangkan gitu ya. Terus Nabi Isa kan jawab ya enggak, saya nggak nyuruh, Allah kan tahu gitu loh apa yang terjadi. Nah itu yang akhirnya saya baru terbuka, kok kenapa ya kok harus ada kalimat ini gitu loh. Lalu saya juga terus mencari. Ada satu kalimat dari Haja Irene Handono itu yang mengatakan di tahun 300 Masehi itu, 300 sekian Masehi itu ada pertemuan, istilahnya Konsili Nisea. Salah satunya itu keputusan dari zaman dulu kan namanya Konstantin itu ya, mungkin petinggi di Roma, yang isinya itu mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Nah jujur saya nggak pernah tahu ini. Mungkin kalau dulu saya tahu, mungkin saya ya mengabaikan. Oh ya udah terserah mau diangkat Tuhan mau enggak, karena doktrinnya udah masuk gitu Pak. Tapi karena saya mulai terbuka, ya otomatis kan mulai saya di tengah jalan. Saya mulai ada keraguan-keraguan, ditambah ada istilah-istilah seperti itu. Saya kan malah bertanya-tanya, loh kok bisa seperti ini? Nah, akhirnya saya terus menggali, terus saya mencari-cari apa yang kira-kira yang bisa jadi titik balik saya untuk benar-benar bisa mengakui gitu ya, paling tidak saya meninggalkan agama saya itu karena ada alasan dan saya bisa menerima iman Islam gitu. Memang
kalau Al-Quran kan itu kalau kita belum percaya ya lewat aja ya Pak ya, karena sampai hari ini pun teman-teman Muslim, teman-teman Kristen pasti kan nggak percaya Al-Quran. Saya kasih ayat Al-Quran ya mereka nggak terima. Akhirnya kan saya pengen tahu dari Bible sendiri bagaimana. Nah dari Bible sendiri ini yang ternyata kan ya saya nggak bisa bahasa aslinya, tapi kan seperti beberapa mantan pendeta, mungkin kalau kita tahu ada pendeta Yaya Waloni, terus Ustadz Kainama, lalu juga Kodonditan, mereka lalu Ustadz Menahim Ali, itu kan mereka benar-benar ahli bahasa Ibrani, bahasa asli dari Bible. Nah justru dari mereka bisa menunjukkan bahwa di Bible itu pun sebenarnya ada beberapa nubuatan tentang Nabi Muhammad. Nah ini yang saya kaget gitu loh kok bisa ya, kok kita nggak tahu, karena memang terjemahan Indonesianya kan nggak ada gitu, nggak tahu. Nah itu hanya saya mulai menggali-gali lagi. Setelah dasar-dasarnya kuat, saya paling tidak menyiapkan hati untuk apa? Kalau saya berpindah pasti kan teman-teman lama saya pasti juga nggak langsung bisa mendukung, minimal kan pasti membuli atau mungkin mengucilkan gitu ya. Itu konsekuensi yang harus saya bisa terima. Lalu juga saya kalau berpindah itu kan beda, secara syariah itu kan sangat beda gitu ya, beda banget gitu ya. Nah itu saya orangnya itu nggak mau asal-asalan. Kalaupun saya berpindah itu saya harus mengikuti kan, saya harus melakukan gitu loh. Karena jujur banyak kan orang jadi mu'alaf cuman sekedar syahadat, setelah itu mungkin ya karena Islam itu juga nggak memberatkan, akhirnya mereka juga santai. Nah saya nggak mau itu. Jadi sebelum saya syahadat itu saya lihat dulu wudhu itu seperti apa, sholat itu seperti apa. Aduh ini bacaan nggak bisa sama sekali kan gitu ya. Cuman kan di awal memang ya kita yang penting belajar Al-Fatihah sama Al-Ikhlas paling tidak itu ya. Lalu selanjutnya ya kita bertahap gitu. Nah itu alhamdulillah saya dari tidak bisa bicara bahasa Arab sedikit pun mulai belajar sambil masih kagok-kagok gitu ya. Jadi saya berusaha untuk terus meneliti apa sih yang nantinya kalaupun saya udah siap untuk syahadat itu saya nggak main-main lagi gitu. Karena ini kan masalah iman, nggak bisa saya kalau mas sudah berpindah lalu istilahnya balik kucing atau apa itu kan nggak bisa. Dan saya kalau berpindah itu bukan istilahnya bukan karena manusia gitu loh, berarti saya kan lillahi ta'ala gitu. Nah ini kan yang benar-benar saya tanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan sekedar untuk mendapatkan penghargaan atau mungkin mendapatkan sesuatu di dunia ini. Nah alhamdulillah akhirnya saya tahu kok kedepannya kalau saya memang udah berpindah kan saya harus ngurus administrasi. Itu akhirnya saya harus cari lembaga yang memang benar-benar bisa menerbitkan sertifikat. Nah itu pun saya searching di Mu'alaf Center gitu ya. Itu ada nama-nama, waktu itu ada 2 nama laki-laki, 1 nama Ibu Tan Yongmi khusus wanita. Nah saya sangat terhibur Pak karena namanya kebetulan nama Tionghoa gitu ya. Jadi karena saya juga ada keturunan Tionghoa kan merasa sesuku gitu ya. Nah saya akhirnya kontak beliau, lama gitu nggak dibalas. Ternyata beliau lagi sakit atau lagi sibuk, akhirnya baru dibalas. Tapi karena pandemi kan nggak bisa ketemu, hanya online ya teleponan. Beliau menjelaskan. Saya kira beliau mu'alaf, ternyata orang tuanya yang mu'alaf, beliaunya udah muslim sejak lahir. Jadi kan lebih bisa ya, lebih paham. Beliau juga apalagi sebagai sesama wanita, sesama suku, akhirnya malah kayak kakak adik gitu loh Pak. Sampai hari ini pun kita akrab, manggilnya Cece, dia manggil saya Mimi gitu. Jadi seperti saudara, yaitu singkat cerita akhirnya saya tepatnya tanggal 17 Juni 2021 itu saya syahadat. Masya Allah, udah lengkap ini. Punya bakat apa storytelling. Kalau bercerita ini jamanya nggak akan berubah duduknya menurut saya. Iya, sedikit pertanyaan aja deh. Kan awalnya kekeh ya, yakin
Tadi Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan, bahwa satu-satunya yang benar Protestan. Tiba-tiba kemudian menyediakan diri untuk membuka itu apa mantiknya kan pasti ada kan. Iya. Tiba-tiba, tentu nggak tiba-tiba kan. Iya, pasti. Memang sih saya pernah ikut seminar apakah benar Bible itu adalah firman Tuhan gitu ya. Walaupun ditulis dari berbagai zaman, berbagai penulis, ternyata isinya itu saling sambung gitu. Cuman sebelumnya itu saya sempat terpikir seperti ini. Ya, ini Perjanjian Baru ini isinya kok surat-surat Rasul Paulus gitu ya ke jemaat Filipi, Kolose gitu ya. Saya sempat pikir ini surat, kok katanya surat tapi kok dianggap firman Tuhan gitu ya. Tapi ya udah diimani gitu ya, udah diimani aja kan gitu ya. Tapi itu sebenarnya udah ada dasar. Lalu setelah itu ya dari diskusi terakhir itu salah satunya juga saya ditantang untuk bahwa apakah benar Yesus itu di Bible sendiri tertulis mengakui bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Dan itu pun akhirnya saya tanya ke teman saya yang suaminya pendeta. Ternyata banyak seminar yang judulnya seperti itu, di mana Yesus berkata aku Tuhan, sembahlah aku. Dan di situ saya dengerin ya memang mereka mengutip dari berbagai ayat yang kalau bagi mereka yang masih mengimani ya menganggap benar, tapi bagi kita yang sudah maksudnya tidak mengimani pasti nganggapnya kayak diklop-klopkan seperti itu. Gatuk-gatuk nih. Iya. Ilmu gatuk. Terus masalah Trinitas ini kan juga enggak semua orang tuh bisa nerima gitu loh, karena satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, bagi saya dulu di tempat saya beribadah itu benar-benar mengartikan tuh Trinitasnya itu 3 oknum, 1 hakikat. Jadi ada oknum Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi ternyata di gereja yang lain itu menganggapnya ya satu, Yesus itu ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus, kayak gitu. Lalu ada aliran yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Nah itu. Lalu ada juga teman gereja, maksudnya dia Kristen, saya tanya, ngomong ibu ini ngakui nggak Yesus itu Tuhan? Oh enggak. Nah terus ibu nggak bisa Pak, ya saya doa ya sama Tuhan, tapi nggak nyebut Yesus. Ternyata orang Kristen sendiri itu sebenarnya juga macam-macam gitu loh Pak. Ya. Mereka sebenarnya juga secara iman itu juga nggak tahu gitu loh. Jadi konsep Tuhannya masih belum ada kesepakatan ya? Iya, belum ada kesepakatan. Bahkan beberapa aliran itu kan kayak saling menjatuhkan, maksudnya nganggap yang satunya itu kurang benar seperti itu gitu loh. Nah itu yang bagi saya itu juga akhirnya saya ragu sendiri gitu loh Pak. Saya ragu sendiri terus karena saya sudah membaca Al-Qur'an, di situ juga ada kalau kita tidak percaya pada Allah, terus kalau menyembah yang bukan Allah kan berarti kan musyrik seperti itu kan, itu ya berarti kan bakal masuk neraka kayak gitu ya Pak. Nah itu kan juga ketakutan-ketakutan yang ada gitu loh. Nah padahal yang kalau di tempat lama kan juga doktrinnya kalau nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya masuk neraka kan gitu Pak. Dan kalau sudah mengakui itu ibaratnya surga itu udah di tangan gitu loh Pak, udah dijamin. Nah itu yang membuat akhirnya kan banyak orang itu maksudnya cari gampangnya gitu loh. Oh ya udah ini kan lebih pasti nih, dijamin. Yakin aja gitu. Bukan insya Allah lagi nih. Ini aku yakin kan kayak gitu. Enak deh. Nah makanya nggak perlu sudah ada jaminan. Nah Ustadz Kainama beberapa kali kan gini, ini zona nyamannya orang Kristen. Jadi kalau mereka digoyang masalah ini penyaliban Kristus ternyata nggak disalib kan berarti kan hoax kan gitu ya Pak ya. Nah itu yang kan memang masih diselidiki terus kan gitu loh itu. Jadi ya saya tidak maksudnya tidak menjelekkan gitu ya Pak, tidak menjelekkan keyakinan sebelumnya, karena setiap orang itu kan itu tadi Allah yang berhak memilih kan siapa yang bisa dapat hidayah, siapa yang tidak gitu loh. Jadi bagi saya ya saya bersyukur bisa dengan proses hidup ini bisa akhirnya Allah bukakan jalan untuk bisa mendapat hidayah. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Cik Leni tadi itu enggak sempat atau dikonsultasikan atau ke para pendeta atau para petinggi atau para intelektual Protestan begitu?
Saya tidak mengkonsultasikan karena kan ini masalah pribadi juga dan saya tahu jawaban mereka gitu. Oh, sudah tahu jawabannya. Iya, jadi kayak saat ini pun ya ada juga teman-teman yang ya udah aku dites aja Pak, nanti saya jawab semua. Itu gitu loh. Ya. Ya, jawabannya biasanya kalau ditanya dijawab A, jawabannya B gitu. Iya. Tentu ya seperti diceritakan tadi Mas, tentu mereka tinggal diam ya. Ya, Iya. usaha-usaha untuk menarik kembali cek ini gitu. Iya, mereka paling tidak mengingatkan bagaimana dulu sudah pernah, maksudnya merasakan, mungkin istilahnya kan merasakan kasih Kristus itu dalam hidup. Kristus tetap mengasihi, tetap bisa menerima kembali. Lalu saya juga bilang di iman Islam itu kita juga mengakui kan Yesus kan gitu. Tapi kan memang bukan sebagai Tuhan, tapi Yesus adalah salah satu dari nabi. Nah, itu kita kan tetap mengakui, justru orang Islam kan mengakui gitu, bukan meninggalkan. Tapi bagi mereka kan istilahnya kan saya meninggalkan Yesus itu karena tidak mengakuinya lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, Cik. Nah, ini satu aja lagi, pesannya Cik ini kepada para mu'alaf, para mutahdin. Masing barangkali. Jadi kalau kepada para mu'alaf yang sudah bersyahadat, saya berharap juga terus mempelajari iman Islam, karena memang Al-Quran itu bagaimana kita yakini benar-benar wahyu Allah itu harus kita bukan sekedar membaca, tapi kita juga ikut kajian-kajian dari para ustadz atau kiai yang sudah tahu latar belakangnya. Saya juga bersyukur kalau ketemu teman-teman yang akhirnya peduli dengan saya diajak ke beberapa kajian gitu ya, dan saya mendapat banyak hal baru gitu ya tentang Al-Quran, bahwa memang yang saya makin yakin itu ternyata sebelum Al-Quran itu turun, sebelum Nabi Muhammad itu datang, itu para ahli kitab, para orang Nasrani, orang Yahudi itu justru yang tahu. Di dalam kitabnya kan sudah dinubuatkan. Nah, tapi begitu yang datang itu Nabi Muhammad ternyata dari keturunan Ismail. Nah, mereka itu mengingkari dan tidak mau menerima. Nah, hal ini yang orang kan tidak tahu gitu loh. Nah, setelah saya tahu historinya, saya semakin yakin gitu loh bahwa sebenarnya ahli kitab itu kan tahu, cuman mereka dengan egonya, dengan maksudnya mereka merasa, apalagi orang-orang dari Yudaisme atau dari Israel kan, mereka dipercaya umat pilihan Tuhan gitu ya. Jadi mereka tetap arogan untuk mengakui, bahkan mengakui Isa pun mereka tidak mengakui, apalagi Muhammad gitu. Nah, itu sampai hari ini mereka istilahnya kan masih menunggu kedatangan Mesias itu. Nah, itu saya sangat bersyukur dapat tambahan ilmu. Jadi saya berharap para mu'alaf, ayo Anda yang sudah berani untuk bersyahadat, kita terus memperdalam ilmu, jangan sampai kita ragu lagi dan balik lagi. Dan bagi mereka yang sudah, yang hari ini murtadin, mungkin karena ada keraguan di iman Islam, karena ada mungkin propaganda atau apapun di sana, ya saya berharap Anda bisa mengulas kembali, Anda juga bisa mengingat kembali dan mempelajari kembali Al-Quran dengan latar belakang yang ada, sehingga tidak mudah untuk digoyahkan. Karena Al-Quran kalau ditulis oleh Nabi Muhammad kan tidak mungkin juga, karena Nabi Muhammad juga orangnya kan diceritakan kan memang buta huruf gitu loh. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak buta huruf, mungkin bisa aja dia mengarang-arang cerita kan itu istilahnya. Tapi karena memang benar-benar buta huruf, ya apa yang disampaikan oleh Allah itu yang diceritakan. Ya, berarti nubuat Rasulullah SAW di kalangan itu memang disembunyikan ya.
Atau diterjemahkan lain gitu ya? Iya, diterjemahkan lain. Jadi beberapa, ya saya juga baru tahu setelah saya terbuka ini, apalagi kalau Ustadz Kainama emang terkenal kan Google kosong, tapi kan Google itu nggak bujuk gitu ya Pak, nggak bohong. Jadi beberapa kata-kata itu yang mengarah ke Nabi Muhammad. Cuman kalau di Bible versi Indonesia itu terjemahnya lain. Ada mungkin sesuatu yang menarik atau penolong itu ternyata setelah kita di doktrinnya itu adalah Roh Kudus itu Pak, gitu loh. Jadi penolong itu Roh Kudus itu ya? Iya, itu yang sebenarnya aslinya itu kan nubuatan tentang Nabi Muhammad itu. Teks aslinya ya? Teks aslinya, bahasa aslinya Bible itu. Iya, teks aslinya kalau diterjemahkan jadi macam-macam ya? Iya. Di mana letak perbedaannya? Ya tentu banyak ya, konsep tauhid nggak, selain itu sempat tadi ngomong kalau nggak salah, jadi ini Islam itu ribet, banyak aturan gitu. Setelah menjalankan gimana sih? Jadi ribet atau? Ya alhamdulillah bertahap. Jadi yang pasti saya ternyata tipe orang itu yang harus banyak aturan gitu ya Pak ya, banyak syariah gitu loh. Jadi memang di awal saya kan berpindah dari jalur jalan tol untuk keselamatan menuju jalan yang perjuangan gitu ya Pak ya, istilahnya perjuangan, di mana memang kita harus melakukan syariah. Ya sesuatu itu kan kalau ada rewardnya itu kan semangat ya Pak, rewardnya kan pahala gitu ya. Jadi di awal setiap mu'alaf itu pasti mau ngejar pahala sebesar-besarnya kan gitu ya, merasa kan udah ketinggalan gitu ya, udah umur segini baru mengenal. Jadi belajar sebisa mungkin kan, mulai dari sholat kan gitu ya, selain sholat wajib, kalau bisa sholat sunnah, kalau ada waktu semua sholat itu bagaimana bisa dijalankan gitu ya. Lalu juga mulai belajar Iqra, belajar huruf-huruf hijaya yang seumur-umur nggak pernah terbayang gitu ya Pak, hurufnya kan nggak ada seperti benang ruwet. Iya, nggak ada huruf latinnya kan, nggak bisa dibaca gitu ya. Nah itu saya bersyukur karena saya mungkin juga ada talenta belajar bahasa gitu loh. Karena walaupun saya punya kecerdasan bahasa, walaupun saya keturunan Tionghoa, saya juga nggak bisa bahasa Mandarin yang gimana, cuman sekedarnya, dan pernah mencoba belajar bahasa Mandarin juga kesulitan gitu ya Pak, karena kan banyak sekali huruf seperti apa ya, gambar gitu ya, malah nggak bisa disambung-sambung gitu ya. Nah itu, jadi waktu belajar bahasa Arab ini bagi saya masih bisa disambung ya, masih bisa dibaca gitu, asal 29 huruf dasarnya ini kan kita bisa, walaupun ya kalau baca Al-Quran masih terbata-bata, masih balik-balik baca ayatnya. Alhamdulillah sudah nggak buta huruf lagi Pak. Jadi kalau ada tulisan Arab itu paling tidak bisa ngeja, walaupun kalau kaligrafi kan sulit ya Pak, bahasa indah, tulisan indah. Kalau kaligrafi saya aja nggak bisa. Ya itu. Iya. Al-Quran tulisannya seperti benang ruwet, tapi banyak yang menghafal. Nah, tapi kalau Injil pernah nggak ada yang hafal Injil? Paling ayat emas, ayat-ayat istilahnya ayat emas gitu ya Pak. Ayat andalan gitu. Jadi waktu mulai dari sekolah minggu itu kan anak-anak tiap minggu belajar ayat hafalan. Nah gitu, nanti ada lomba cerdas cermat Alkitab. Ayat ini salah satunya kan Yohanes 3:16 kayak gitu, lalu Mazmur 119 ayat 105 kayak gitu Pak. Jadi dulu saya jagonya hafalan memang Pak, makanya sekarang alhamdulillah saya juga lebih bisa menghafal daripada membaca. Gitu. Iya, orang punya beda-beda cara belajar gitu. Iya, ya saya senang, alhamdulillah saya maksudnya dengan profesi saya yang sudah saya rintis selama 8 tahun, paling tidak itu saya nggak perlu ngantor, jadi kan waktunya bebas, sehingga kayak sholat duha gitu kan waktunya bebas kayak gitu, jadi bisa, insya Allah bisa dilakukan kalau selama nggak ada kerjaan yang di saat waktu duha. Nah itu yang saya senang gitu ya Pak, maksudnya kalau bisa kan semua ibadah itu kita lakukan, masalah diterima atau tidak itu kan syariahnya, yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa bagi Anda yang menyaksikan video ini dan sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda, jangan sungkan-sungkan untuk klik like, share, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.